Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dari Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, yang ditetapkan pada tahun 1945. Sila ini sangat penting karena mencakup keberagaman agama di Indonesia dan memastikan kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum pada pembukaan UUD 1945 dan menjadi landasan fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sila ini tidak hanya menegaskan adanya Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bangsa Indonesia, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi keberagaman agama yang ada. Dalam konteks keberagaman, sila pertama mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme agama di Indonesia dan memberikan landasan bagi kebebasan beragama. Tantangan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, ada 4 macam, yaitu masyarakat multikultural, keanekaragaman budaya, dampak globalisasi, dan intoleransi. Yang pertama, masyarakat multikultural. Indonesia dengan masyarakat multikulturalnya yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya seringkali menimbulkan tantangan dalam mencapai toleransi dan saling menghargai. Adanya kesalahpahaman antar masyarakat yang beragam ini dapat memicu konflik yang bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, keanekaragaman budaya. Banyak konflik budaya muncul akibat adanya perbedaan nilai dan praktik yang tidak selalu sejalan. Misalnya, perbedaan hukum adat, adat istiadat perkawinan, atau praktik keagamaan yang dapat menjadi sumber potensi konflik berupa kesalahpahaman, bahkan permusuhan antar kelompok yang berbeda. Dampak globalisasi. Globalisasi membawa informasi dan budaya asing yang nantinya akan mempengaruhi nilai-nilai ketuhanan. Hal ini akan berpotensi menciptakan kesalahpahaman dan salah penafsiran yang nantinya akan meningkatkan radikalisasi. Selanjutnya, intoleransi. Munculnya kelompok intoleran menjadi tantangan utama. Kelompok intoleran menolak adanya perbedaan agama dan perbedaan kepercayaan yang nantinya akan mengacu pada tindakan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip hidup berdampingan dengan damai. Strategi penyelesaian sila Pancasila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, ada 4. Yang pertama, pendidikan multikultural. Yang kedua, peran pemuda. Yang ketiga, peran masyarakat sipil. Dan yang keempat, program pendukung. Pendidikan multikultural menerapkan pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama. Kurikulum ini harus mencakup pengajaran tentang perbedaan, dialog antar agama, dan pentingnya hidup berdampingan secara berdamai untuk membentuk generasi yang memahami dan menghargai perbedaan. Selanjutnya ada peran pemuda. Pemuda sebagai agen perubahan memiliki potensi besar dalam mempromosikan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa melalui organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial. Mereka dapat menggalang solidaritas antar agama dan kontribusi dalam pembangunan masyarakat dan inklusif. Yang ketiga ada peran masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil mampu menjembatani dialog antar umat beragama. Organisasi-organisasi ini mampu membuat berbagai kegiatan seperti seminar, forum diskusi, membentuk kegiatan sosial budaya yang mampu menumbuhkan rasa kerjasama, serta membuat regulasi kebijakan yang mampu menumbuhkan rasa toleransi. Yang terakhir ada program pendukung. Pemerintah dan lembaga swasta perlu mengembangkan program-program yang mendukung toleransi seperti kampanye kebijakan publik, pelatihan bagi pemuka agama, dan inisiatif komunitas yang mendorong interaksi positif antar kelompok berbeda. Program ini tentunya harus berkelanjutan supaya memastikan dampak jangka panjang.